Halo teman-teman, welcome to my channel. Saya Nining asli Beijing, Tiongkok. Selamat pagi, ni hao. Salam dari kota Beijing, Tiongkok. Sekarang Nining lagi berada di pusat kota Beijing, persisnya di sebelah timur pintu gerbang Tiananmen, atau di sebelah timurnya wilayah Forbidden City. Nah, ini adalah satu jalan yang terkenal di Beijing, namanya Nanshizi. Di sebelah kiri dan kanan adalah penghuni asli orang Beijing. Di dalamnya adalah rumah penghuni asli di daerah sini, dan kebanyakan rumah-rumah di tepi jalannya sudah dibuka sebagai toko. Ada yang sudah sewa ke orang luar, ada yang sendiri buka satu bisnis kecil. Everything have it. Oh. The seats for heat. Hari ini Nining mau bawa Anda jalan-jalan ke satu cagar budaya yang amat bagus dan amat penting. Selain Forbidden City, saya sangat rekomendasi tempat ini. Namanya Kuil Leluhur Kekaisaran. Katanya namanya Kuil Temple, tapi sebenarnya di sana bukan satu daerah untuk agama Buddha. Di sana tidak ada biksu. Di sana adalah satu aula yang besar bagi kekaisaran. Teman-teman, kami sudah sampai ya. Destinasi tempat tujuan kami hari ini. Nah, ini sudah pesannya di apps-nya. Nah, 2 yuan untuk satu orang. Murah ya. Teman-teman, kami sudah masuk. Antri panjangnya untuk pemeriksaan keamanan, security check, kemudian dicek tiketnya, sudah bisa masuk. Wah, cantik sekali teman-teman, satu taman. Dan sekarang jam 8 pagi, masih sejuk. Kalau nanti siang hari akan panas. Nah, sekarang sangat cocok untuk jalan-jalan di sini. Teman-teman, kami bisa melihat ya, di sini ada banyak pohon yang sudah sangat besar, dan banyakan ini pohon cemara yang sudah punya papannya warna merah. Artinya dia sudah bersejarah 300 tahun ke atas. Mungkin 500 tahun, 600 tahun ada kemungkinannya. Dan di sana adalah temboknya. Temboknya warna merah, dan di atasnya adalah bara glasir yang warna kuning. Nah, sekarang kami lihat-lihat dulu ya ke sepeda di taman ini. Ini adalah namanya Taimiao atau Kuil Leluhur Kekaisaran. Nah, satu tempat untuk sembahyang bagi kaisar kepada leluhur. Nah, di sini ada 3 bangunan yang paling utama, dan masih ada bangunan yang lainnya. Ada beberapa lapis tembok. Ini tembok, dan di luarnya ada tembok lagi, dan di paling luarnya ada tembok lagi. Di sini ada satu pintu. Kami sekarang lagi berada di sini, dan di selatan masih ada satu pintu lagi, dan di sebelah kiri atau di sebelah barat ada satu pintu, pintu kedua dan pintu ketiga. Nah, coba lihat, satu pintu lagi, pintu. Coba Anda tebak, pada zaman dulu kaisar masuk lewat pintu yang mana untuk melakukan upacara sembahyang kepada leluhurnya. Sebagai informasinya, Forbidden City di sebelah sini ya, lebih besar wilayahnya. Oke, ini sekarang kasih tahu jawabannya. Nah, dulu sebenarnya pintu ini dan pintu di selatan, kedua pintu ini pada zaman dulu tidak ada. Ini adalah pintu yang baru dibuka setelah wilayah ini tidak digunakan untuk kekaisaran lagi, dibuka kepada umum setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri. Nah, untuk memudahkan bepergian
warga biasa masuk ke taman ini, baru dibuka pintu di timur dan pintu di selatan. Nah, pada zaman dulu hanya ada 3 pintu saja, yaitu pintu di barat. Kaisar tinggal di sebelah sana, makanya di sebelah sini pintunya paling dekat. Nah, jadi pada dinasti Ming, Kaisar lewat sini untuk melakukan upacara sembahyang lewat pintu ini di paling selatan, paling bawah. Nah, ini untuk Kaisar dinasti Ming, dan pintu ini adalah pintunya untuk masuknya korban, misalnya sapi, kambing, berbagai macam barang-barang yang diperlukan untuk sembahyang itu. Nah, lewat melalui pintu ini, dan sampai dinasti Qing, Kaisar lewat sini karena pintu ini paling dekat. Kaisar keluar dari Forbidden City, persisnya pintu gerbang Umen, dia bisa langsung belok ke sini dan dia masuk ke pintu sini, baru ke poros tengah ya, di kuil leluhur kekaisaran. Nah, sekarang kami lagi berada di sini, kami jalan kaki ya ke sini. Teman-teman, banyak orang sudah melewati jalan di sebelah sana karena tempat tujuan mereka adalah mau ke Forbidden City. Lewat sini bisa langsung ke sana. Dan kalau ke Forbidden City sangat susah untuk pesan tiketnya. Pesan tiketnya mungkin 8 hari atau 7 hari sebelumnya ya, saya lupa untuk melakukan reservasi, tapi susah banget untuk dapatnya. Jadi rekomendasi saya, kalau tidak bisa dapat tiketnya untuk Forbidden City, bisa ke sini juga. Nah, Forbidden City pasti lebih besar wilayahnya dan lebih lengkap dan lebih banyak yang untuk dikunjungi. Tapi di dalam, kalau menurut Nining sendiri ya, Nining merasa di sini juga sangat berharga, meskipun wilayahnya lebih kecil. Nah, wilayah ini ya, sekitar luasnya 197.000 meter persegi. Dan di sini cukup nyaman. Teman-teman, dalam perjalanan kami menuju ke pintu di selatannya, kuil leluhur kekaisaran ini, kami melewati banyak pohon yang sudah kuno sekali. Dan kami bisa lihat ini pohon ini ditanamnya menurut barisnya ya, sangat rapi. Nah, di satu baris itu rapi sekali. Tapi di sebelah kanan ada pohon yang tidak begitu rapi. Kayaknya ditanam sembarangan, lokasinya sembarangan, sesudah hati. Kenapa? Nah, di wilayah ini adalah hutan kecil, pohon pangeran atau pohon putra mahkota. Karena pohon di sini ditanam oleh beberapa orang putra mahkota dinasti Ming. Nah, hanya di dinasti Ming saja. Bukan satu orang pangeran saja atau putra mahkota saja, tapi beberapa generasi. Sebelum mereka menjadi kaisar, mereka sebagai anaknya dari kaisar diangkat sebagai putra mahkota, dan kemudian baru bisa naik tahta. Nah, waktu mereka masih kecil, baru anak yang kecil, mereka dibawa ke sini untuk menanam satu pohon. Kenapa pohon di sini tidak berbaris-baris dengan rapi? Karena waktu putra mahkota, mereka ke sini, dibawa pelayannya ke sini atau diikuti pejabatnya menanam pohon ke sini, dia sesuka hati. Nah, saya mau menanam di sini misalnya. Nah, siapa bisa menolak? Siapa berani menolak? Nah, jadi pohon di sini sangat berbeda ya dengan pohon-pohon di sekitarnya. Kuil leluhur kekaisaran atau Taimiao dibangun bersama Forbidden City pada tahun 1420, yaitu masa jabatan kaisar ketiga dinasti Ming, Zhu Di, yang memindahkan ibu kota dinasti Ming ke kota Beijing. Sampai sekarang, kompleks bangunan ini sudah bersejarah 600 tahun lebih. Teman-teman, dalam vlog sebelumnya kami pernah memperkenalkan satu istilah namanya poros tengah di kota Beijing. Ya, yaitu yang sudah diterima oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Nah, yaitu maksudnya kota Beijing ada satu poros tengah di
paling pusat kota Beijing, sepanjang 7,8 kilo itu, banyak bangunan di sebelah kiri dan kanannya harus dibangun secara simetri dan punya fungsinya masing-masing. Nah, jadi Beijing sebagai ibu kota pada dinasti Ming dan dinasti Qing. Nah, jadi kaisar membangun kota ini dengan pikiran ini harus menurut satu poros di tengahnya. Dan ada satu peraturan lagi, yaitu di sebelah kiri dan kanannya harus menurut Zuo Zu You She, itu istilahnya. Juga Nining pernah memperkenalkan dalam satu vlog sebelumnya, yaitu di sebelah kiri poros ini harus ada daerahnya untuk sembahyang atau menghormati leluhur, dan di sebelah kanannya harus ada satu tempatnya untuk sembahyang atau mementingkan kesejahteraan negara itu, pembangunan negara ini. Dan daerah ini adalah Zuo Zu, yaitu kuil leluhur kekaisaran. Maksudnya kaisar harus keluar dari Forbidden City, belok ke kiri. Dia harus punya satu tempatnya untuk sembahyang kepada leluhur. Dan di satu tempat yang simetris ada satu utama lagi. Dulu di sana ada satu altar, yaitu di sana bisa bagi kaisarnya sembahyang kepada dewa tanah dan pangan, yaitu She Ji Tan. Dalam vlog sebelumnya bisa coba roll up, cari vlog Nining itu, Nining pernah memperkenalkan di sana. Dan hari ini Nining membawa Anda ke Zuo Zu, yaitu kuil leluhur kekaisaran. Kaisar sembahyang kepada leluhur. Teman-teman, sebenarnya kalau di kuil leluhur kekaisaran ini juga ada satu poros tengah dia sendiri. Makanya di sini juga ada satu jalan di paling tengah. Itu kalau bagi zaman dulu, jalan ini untuk kaisar. Jadi Nining sekarang sudah injak ya di jalan ini. Bahan di sini marmer putih. Ini batunya sudah ratusan tahun. 为什么他要非得要迁在这儿了？当时他被朱元璋任命为燕王，他的势力范围就在兴兴城、兴兴记，就这一带，所以他当皇上到这儿，他特别踏实，他有势力。刚才小朋友，爷爷给你讲。 Teman-teman, sekarang saya sudah melewati pintu ini, sudah masuk. Nah, di sini ada satu tembok lagi, adalah tembok di lapisan kedua. Nah, wah, langsung kami melihat di sini ada satu pintu gerbang yang sangat besar. Dan di depannya, di sini ada, jembatan. Dan di bawahnya adalah satu sungai buatan. Di sini ada tembayan yang sangat besar. Ini sangat mirip ya di Forbidden City, dan juga kalau dulu saya pernah nge-vlog di kuil Tanzhe, di sana juga ada tembayan perunggu yang besar ini. Sangat berat ya, nggak mungkin dipindah ini, berat sekali. Dan di dalamnya adalah air. Nah, karena semua bangunan di sini adalah strukturnya kayu, makanya sangat takut kebakaran. Atap bangunan di sini semuanya termasuk tembok, di atasnya adalah glasir yang warna kuning. Nah, kenapa warna kuning? Justru karena melambangi atau membuktikan daerah ini khusus untuk penggunaan kekaisaran. Hanya kaisar, di tempatnya kaisar baru bisa menggunakan warna kuning. Dan warna kuning di sini sama dengan bangunan dan balarong di dalam Forbidden City, dan tampaknya merah, di atasnya warna kuning, semuanya sama dengan di Forbidden City. Waktu Anda jalan-jalan ke sini, Anda pasti sudah merasa sangat familiar. Balarong Taihe Dian di dalam Forbidden City, yaitu balarong yang paling utama, paling tinggi di dalam Forbidden City itu. Di sana juga
depannya Palarung Taihe juga ada satu pintu gerbang Taihe. Dan di depannya ada satu sungai. Di atas sungai itu juga ada jembatan. Sangat mirip dengan di tempat ini. Tempat ini juga ada satu sungai meskipun lebih kecil. Dan di belakangnya juga ada satu pintu gerbang. Namanya pintu gerbang Jimen di sini. Setiap pintu gerbang dan pelarung punya namanya sendiri. Dan ini adalah pintu gerbang Jimen. Kenapa sangat mirip dengan yang di Forbidden City? Justru karena orang kuno di Tiongkok sangat mementingkan ritual dan peraturan. Jadi Forbidden City adalah tempatnya untuk kaisar yang lagi berkuasa. Dan di sini tempatnya apa? Di sini adalah kuil leluhur kekaisaran, yaitu tempatnya untuk kaisar yang sudah wafat. Di belakang pintu gerbangnya ada apa lagi? Pasti ada satu balarung yang paling utama. Kami naik dari paling tengah ya. Wow. Waktu kita melewati jembatannya yang di paling tengah ke sini, kaisarnya dulu jalan kaki ke sini, tak bisa terus lagi. Kenapa? Karena di sini ada satu batu ukiran ini. Tempat ini, baru ukiran ini dianggap sebagai tempatnya untuk jalannya untuk dewa-dewa di langit. Nah, coba kami lihat ini ada ukirannya seperti apa. Di paling atasnya naga. Dan di sini ada kirin, satu binatang legendaris dalam budaya Tiongkok. Dan di sini juga ada kuda di langit. Tempat ini namanya Tampi. Tampi ini khusus untuk jalannya untuk dewa-dewa. Dulu orang Tiongkok mementingkan sebelah kiri adalah tempat yang ada posisi yang lebih agung, lebih tinggi. Nah, makanya kaisar lewat sini ke atas. Nah, kami sekarang harus melewati tangga di sebelah sini ya. Meskipun pintu ini sekarang tidak dibuka, tapi kami kasih lihat bangunan di atasnya. Teman-teman, ada 3 pintu. Yang di paling tengah ini paling besar, paling tinggi. Ini untuk kaisar. Dan di sebelah kiri dan kanannya untuk pangeran, ada pejabat tinggi. Dan orang yang biasa harus melewati di bawah, di sampingnya. Wow, teman-teman. Warna merah. Ada ini paku. Pakunya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 menurut budaya Tionghoa adalah angka yang paling besar. Dan berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi satu daun pintu ini punya 81. Teman-teman, saya merasa ya ternyata pintu ini hanya, saya merasa ya ini hanya dekorasi saja. Karena kalau ini tinggi saya 162, kalau saya mau pegang ini, pegangnya ini tinggi sekali, saya susah kalau mau dorong pintu ini lewat sini. Jadi saya merasa karena pintu ini terlalu tinggi, makanya lokasinya pegangan ini harus berada di sini, sekitar di tengah ini, baru cantik. Jadi mungkin fungsinya ya bukan untuk didorong, dekorasi saja. Ini adalah analis saya sendiri. Di sini masih ada naga, teman-teman. Wow, melewatinya. Teman-teman, melewatinya ada satu
Balerong, ya terbukti ya. Dari saya bilang ada satu sungai dan ada satu pintu gerbang ini. Dan di belakangnya pasti ada satu Balerong paling utama. Nah, sekarang kami turun ya. Lihat ke sebelah sana, pintu untuk orang biasa. Teman-teman coba lihat yang saya lewat pintu ini di sampingnya, di pintunya kosong. Pintu yang sederhana saja, tidak ada apapun. Teman-teman coba lihat, lapangan ini luas banget. Dan di paling tengahnya adalah Balerong Xiangdian, di mana kaisar melakukan upacara sembahyang kepada leluhur. Ini adalah Balerong yang paling tinggi, paling agung, paling penting. Bangunan di sini ya sudah bersejarah 600 tahun lebih, harus diperbaiki. Nah, misalnya Balerong ini dan beberapa bangunan di sampingnya sudah diperbaiki pada tahun lalu, persisnya bulan September tahun lalu, tahun 2023. Nah, diperbaiki hampir 1 tahun, beberapa bulan. Sampai beberapa hari yang lalu, yaitu pada tanggal 20 Agustus tahun 2024. Baru selesai, baru dibuka kembali kepada umum. Nah, hari ini tanggal berapa? Kalau nggak salah, 29 ya. 28, hanya 1 minggu sesudah tempat ini dibuka kembali kepada publik. Coba kami melihat ya, ini tiangnya tangga. Seekor naga. Dan juga ada awannya. Karena naga terbang di langit. Ini ya, tangga ini terbuat dari marmer putih. Sangat bagus dan bisa tahan lama. Dan di sebelah sana, teman-teman, itu adalah satu kepala naga. Tapi fungsinya adalah untuk pembuangan atau pengeluaran air hujan. Kalau turun hujan, airnya akan mengalir keluar dari mulutnya ke satu kali. Dan coba lihat, di sini pun ada ukiran yang sangat cantik. Kami bisa coba lihat ya, bangunan di sini hampir sama pola arsitekturnya dengan Balerong Taihe di Forbidden City. Misalnya ada 3 lantai basis, fondasi, dan ada bangunannya. Bangunan ini dengan atapnya jenis ini adalah Wudianding. Nah, jadi bentuknya seperti ini dan ada 2 susun. Ini adalah pola atau status yang paling tinggi dalam arsitektur zaman dulu di Tiongkok. Nah, karena tempat ini untuk mantan kaisar. Menurut kebudayaan atau pikiran zaman dulu di Tiongkok ya, kaisar harus adalah yang zhigao wu shang, adalah harus paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Jadi Balerong Taihe itu adalah di Forbidden City, itu adalah yang untuk kaisar yang lagi berkuasa. Jadi kaisar harus zhigao wu shang, paling tinggi. Tetapi di sini juga kaisar, cuma adalah mantan kaisar. Kalau leluhur menurut pikiran orang dulu di Tiongkok harus zhizun zhida, paling agung dan paling besar. Nah, itu adalah satu pertanyaan. Kaisar yang berkuasa lebih besar lebih tinggi, apa mantan kaisar lebih besar lebih tinggi? Coba pikir. Nanti saya ke tempat yang lebih sejuk, saya jawabkan ya. Anda coba debak, mana yang lebih besar, mana yang lebih tinggi. Nah, jawabannya adalah kalau di Balerong Taihe di Forbidden City itu, dia tingginya 26 meter lebih. Dan panjangnya sekitar 60 meter lebih. Dan kalau Balerong di sini tingginya 29 lebih dan panjangnya 68. Nah, jadi buktinya adalah bangunan ini, bangunan Xiangdian, Balerong Xiangdian ini lebih besar, lebih tinggi bangunannya
Itu maksudnya yang bagian merah sampai ke atapnya bagian kuning ini paling tinggi dan paling panjang. Itu maksudnya leluhur kaisar yang mantan kaisar ini harus 至尊至大, paling agung, paling dihormati, paling besar. Nah, tapi kaisar yang berkuasa harus 至高无上. Gimana? Dia harus paling tinggi. Dia ada yang lebih tinggi daripada dia. Gimana solusinya? Nah, coba lihat fondasi ini, dasar ini, fondasi ini. Di sini juga 3 lantai. Dan di Forbidden City sama. Cuman kalau yang di sini fondasinya tingginya hanya 3 meter lebih. Ya, lebih rendah. Dan yang di Balerung Taihe itu 8 meter lebih. Jadi fondasinya di sana, di Forbidden City itu lebih tinggi. Makanya perdambah bangunan yang 26 itu. Jadi totalnya ketinggiannya di Forbidden City itu untuk kaisar yang berkuasa itu lebih tinggi. Makanya kaisar 至高无上, paling tinggi. Dan 祖先ya leluhurnya 至尊至大. Wah, ini problem yang paling sulit ini ya. Orang zaman dulu di Tiongkok begitu pintar untuk mencari solusi yang paling ideal, paling bagus. Nice. Teman-teman, setuju sekali ya dengan usulan saya ya. Kalau ke Forbidden City sekarang di lapangan ini pasti sudah penuh orang. Ramai sekali. Tapi kalau di sini, Taimiao atau kuil leluhur kekaisaran ini tidak begitu banyak orang. Kosong. Enak sekali untuk foto ya di sini. Kalau kami jalan kaki melewati jalan yang paling tengah ini, akan ketemu satu tanpi lagi ya, jalan untuk dewa-dewa. Sama, kalau kaisar naik lewat sini, dan sekarang kami lewat sebelah sini. Ini adalah satu lantai, dan ini lantai kedua, naik ke lantai ketiga. Wah. Kami bisa langsung melihat ada satu papan nama gedung ini, namanya Taimiao. Satu papan di paling atasnya. Ini sangat istimewa. Kerangkanya ini ada 9 naga. Dan ini huruf Mandarin dan di sampingnya adalah huruf suku Manchuria. Karena kaisar dinasti Qing adalah suku Manchuria, makanya mereka membuat papan ini dengan huruf bahasa Mandarin, bahasa Hanzi, sama huruf Manchuria juga. Dan kalau kami di bawah melihat ke atas, rasanya oh ini papannya segini saja, tapi sebenarnya ini tinggi sekali, besar sekali, sekitarnya 2 meter, lebih tinggi daripada satu orang. Teman-teman, kalau zaman sekarang ya, kami kalau menghitung di satu rumah ada berapa kamar, kami biasanya melihat ada berapa pintu. Satu kamarnya harus ada dinding ya, dan di salah satu dindingnya harus ada satu pintu. Tapi zaman dulu yang seperti ini ya, Balerung seperti ini, kalau mereka menghitung berapa kamar itu tidak menurut ada temboknya atau dindingnya saja. Mereka menghitung tiangnya. Misalnya yang Balerung ini, dia lebarnya berapa kamar, meskipun di dalamnya ada tiang saja, tidak ada dinding, tembok, tidak ada. Tapi kalau lebarnya ini terdiri dari 11 kamar yang kecil. Kalau di antara 2 tiang, biasanya sudah termasuk satu kamar. Misalnya di sini, ini satu tiang dan
Di sini ada satu tiang. Sepanjang ini biasanya adalah satu kamar. Dari tiang ini ke tiang itu, di sana seharusnya ada satu tiang. Jadi satu wilayah ini adalah satu kamar. Di sini ada satu tiang, di sini ada satu tiang, dan di sini ada satu tiang. Nah, yang warna merah itu. Tapi yang ini jaraknya lebih pendek. Maksudnya yang di sebelah sini ini hanya separuh saja. Yang standarnya adalah 2 tiang ini. Yang jaraknya segini adalah satu kamar. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Dan di sini adalah di paling tengah lebih lebar lagi. Makanya termasuk 2 kamar. Makanya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan di sini setengah lagi. Setengah, tambah setengah. Jadi totalnya ada 11. Hei putar. Kasihan ya, hari ini kayaknya tidak diizinkan masuk. Dulu saya kira bisa masuk. Tapi ternyata tidak boleh. Sekarang kami sudah putar ke belakangnya. Ini Balarong Xiangdian. Dan di bawahnya, di belakangnya masih ada satu balarong. Namanya Qindian. Di sini, di dalamnya, disebayangkan banyak tablet-tablet atau papan tulis namanya kaisar yang sudah wafat. Coba kami putar lagi. Di belakangnya masih ada satu balarong lagi, lebih kecil. Teman-teman, coba kami melihat ya, di atas atapnya ada dekorasi binatang atau dewi. Misalnya di sini ada berapa? Ada 10 teman-teman. Berjalan di sini bisa kita merasai sejarah 600 tahun lebih. Wow, seperti sudah kembali ya ke 602 tahun yang lalu. Oke teman-teman, hari ini kasihan sekali ya. Meskipun wilayah ini, wilayah yang cagar budaya yang kuno ini bisa dikunjungi bebas, tapi balarong itu, Balarong Xiangdian masih belum dibuka kepada publik. Masih belum dibuka pintunya untuk izinkan kami masuk. Sebenarnya dulu diizinkan masuk. Dan apakah akan dibuka lagi? Jadi saya bertanya kepada seorang petugas. Dia bilang akan dibuka, tapi belum dikasih tahu oleh atasannya kapan bisa dibuka pada umum. Sekarang beberapa pintu di sini ya semuanya dikunci. Dan yang paling berharga itu berada di dalamnya sebenarnya. Terus terang ya, jujur ya. Nah, di dalamnya ada 3 hal yang emas. Yang pertama adalah waktu kita masuk, kami bisa langsung melihat ada 68 buah tiang
yang besar sekali dan tinggi sekali. Hal yang kedua yang patut dikunjungi adalah bata. Dia harganya semahal emas. Yang ketiga adalah di plafonnya adalah warna emas. Emas itu adalah lapisan emas yang mereka mengukir dulu di plafonnya, di kayunya. Kemudian mereka bikin hasilnya 3D, kemudian dilapisi dengan kertas emas. Saya hanya ngomong saja ya, sudah menggoda-goda. Nanti kalau dibuka kembali akan saya bawa Anda jalan-jalan lihat ke dalamnya. Teman-teman, ada guru bawa murid-murid dari sekolahnya ke sini untuk melukis dan belajar pengetahuan di peninggalan sejarah ini. Teman-teman, sebenarnya di kota Beijing ada banyak tempatnya punya altar dan punya kuil. Kalau di dalam Forbidden City di sebelah sana, di dalamnya masih ada satu balerong namanya Fengxian Dian. Di sana juga adalah tempatnya bagi kaisar untuk sembahyang kepada leluhurnya. Apa bedanya dengan kuil di sini? Kuil leluhur kekaisaran Taimiao. Nah, kalau banding-banding, kaisar lebih sering ke mana? Ke Forbidden City, karena dia tinggal di dalamnya kan, lebih dekat. Dan tidak hanya kaisar ke sana juga misalnya permaisuri, ibu suri, mereka juga sembahyang di sana. Dan banyak kan mereka sembahyang kepada leluhur familynya sendiri. Dan kalau di sini maknanya lebih beda lagi. Di sini maknanya kuil sembahyang tingkat nasional. Nah, kaisar hanya nunggu ada acara atau peristiwa yang paling penting, kaisar baru sembahyang ke tempat ini. Misalnya kaisar naik tahta, misalnya kaisar menikah dengan permaisuri, misalnya harus berperang, jadi ada pasukannya keluar ke tempat yang lain untuk berperang, bertempur. Jadi kaisarnya harus sembahyang kepada leluhur dulu, laporkan, sekarang ada pasukan saya mau keluar, mau berperang keluar, silakan memberkati. Nah, dan sesudah mereka menang, sudah pulang, mereka berhenti di pintu gerbang Wumen dulu, dan sudah ada acaranya di sana, sudah selesai. Kaisar juga akan ke sini lagi untuk laporkan kepada leluhur lagi, dan di mana adalah ibu kota, di mana baru berkualifikasi untuk membangun satu kuil Taimiao seperti ini. Nah, kalau di kota yang lain, meskipun ada tempat kosong yang luas, meskipun mereka di kota itu kaya, tetapi mereka tidak punya haknya untuk membangun kuil tingkat nasional seperti ini. Dan dulu hanya mantan kaisar disembahyang di dalam Taimiao. Dan kemudian sampai dinasti-dinasti berikutnya sudah ada perubahan sedikit demi sedikit. Misalnya permaisuri juga bisa disembahyang di dalam Taimiao. Kemudian sampai ada pejabat atau jenderal yang memberi jasa yang paling penting kepada negara, kepada bangsa, juga bisa diizinkan oleh kaisar untuk disembahyang di sini sesudah mereka wafat. Pasti bukan semua pejabat dan jenderalnya bisa diizinkan oleh kaisar ke sini. Hanya mereka yang paling berjasa, paling berkontribusi baru bisa diizinkan. Misalnya selama dinasti Qing ya, 207 tahun lebih dinasti Qing, hanya terdapat 20-an orang diizinkan disembahyang di sini sesudah mereka wafat. Halo teman-teman, di belakang saya ini adalah satu pavilion. Pavilion ini namanya Jingting. Jing artinya sumur. Pavilion sumur. Maksudnya di dalamnya ada satu sumur. Nah, karena tempat ini adalah tempat sembahyang, makanya di tempat sembahyang pasti ada sumur. Buat apa? Buat membersihkan misalnya korban. Nah, alat-alatnya jadi harus ada pencucian, makanya di sini harus dibuka satu sumur. Dan biasanya kalau di tempat yang lebih agung, yang untuk kaisar itu akan dibangun satu pavilion di atas sumurnya, ya, biar sumurnya di paling tengah dan di atasnya ada satu pavilion. Itu adalah memperlihatkan status yang tinggi
sumur ini. Dan ada yang istimewanya adalah, coba kami melihat ke plafonnya. Sebenarnya pada zaman dulu, pada zaman itu, ini adalah tembus. Tiada plafon ini. Tiada. Yang maksudnya kalau turun hujan, airnya bisa dari langit turun langsung ke dalam sumur ini. Itu adalah maksudnya. Maknanya apa? Maknanya adalah langit dan bumi menyatu. Nah, tian di he, ya langit dan bumi bisa menyatu. Jadi harmonis. Nah, kenapa sekarang ini dipasang satu plafon biar tutup? Karena sekarang ini sumurnya sudah tidak digunakan lagi dan setelah tempat ini dibuka sebagai satu taman, dibuka kepada publik, pemerintah Tiongkok ya memutuskan untuk menutup tempat ini biar warga Beijing waktu mereka mau istirahat di sini, seperti keluarga tadi itu mereka istirahat di sini, mereka bisa duduk di sini dan bisa lebih melindungi, misalnya kalau turun hujan tidak kena basah. Kapan tempat ini tidak dipakai lagi sebagai tempatnya kaisar sembahyang kepada leluhur? Justru pada tahun 1924, yaitu kaisar yang terakhir dinasti Qing, Kaisar Puyi, pindah keluar dari sebelah sana, Forbidden City. Dan dia kasih Forbidden City-nya kepada pemerintah waktu itu. Waktu itu adalah Republik, sama Republik. Nah, bersamaan dengan itu, kuil leluhur kekaisaran ini sudah tidak dipakai sebagai tempatnya kaisar sembahyang kepada leluhurnya lagi karena sudah tiada kaisar di Tiongkok. Kami sudah memasuki zamannya Republik. Dan pada tahun 1950, kalau Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949, tanggal 1 Oktober. Dan esok tahun, sampai tahun 1950, persisnya tanggal 1 Mei, tempat ini dibuka sebagai satu taman, dibuka kepada publik, kepada semua warga kota Beijing. Dan waktu itu baru dibuka. Fungsinya di tempat ini sebenarnya tidak hanya taman saja, dia adalah satu tempatnya untuk klub bekerja atau tempatnya kursus untuk bekerja. Jadi banyak orang Beijing, mereka kalau tidak begitu menerima banyak pendidikan, mereka bisa belajar ke sini. Di sini ada banyak kursus. Misalnya waktu itu ada 2 guru yang sangat terkenal, adalah 2 penulis. Yang pertama Papa Lao She. Dia adalah seorang penulis yang sangat terkenal, dan kedua adalah Zhao Shuli. Nah, Bapak Zhao Shuli. Mereka berdua sama banyak guru-guru yang lain pernah mengajar di sini. Jadi waktu itu tempat ini adalah tempatnya untuk warga Beijing istirahat, belajar, dan silaturahmi di sini. Jadi tuannya kuil ini tidak kaisar lagi, bukan kaisar lagi, melainkan dimiliki rakyat atau warga kota Beijing atau warga Tiongkok. Jadi waktu itu siapa yang menulis nama taman atau tempat ini? Siapa yang menulis papannya? Adalah Mao Zedong. Nah, Laodong Renmin Wenhua Gong. Tempatnya kebudayaan untuk rakyat bekerja Beijing. Teman-teman, beruntung sekali ya. Saya datang sini lebih pagi. Nah, coba lihat sekarang. Antrenya tidak ada ujungnya sekarang. 1 lorong sudah penuh. Teman-teman, ini satu toko kecil sekali. Saya mau beli minuman. 这每天都这么多人呀？有孩子放假多点儿。过几天放假好点，快开学了。我觉得不会，我觉得会一直这么多人。小孩都开学了，反正到了大学没开学。
啊，好嘞，走了。Wah, teman-teman, ini satu toko kecil yang dibuka penghuni asli sini. Saya beli minuman. Banyak sekali orangnya. Wah, wah, 天哪！天哪！这也太多人了吧！哇 teman-teman, belok ke Jalan Utama, teman-teman. Wah. Oke. Jadi usulan ini ya, jangan datang sini pada libur sekolah, khususnya musim panas. Biasanya pada Agustus, Juli sampai Agustus adalah libur sekolah. Banyak murid-murid dibawa orang tuanya ke sini dan juga ada mahasiswa. Mereka kalau mau semesternya akan dibuka pada awalnya September. Seminggu sebelumnya mereka sudah pulang Beijing dari kampungnya. Mereka mungkin jalan-jalan di sini. Nah, lebih baiknya jangan pada libur sekolah. Dan keduanya lebih bagus. Seperti ini nih, jam 8 ke sini nggak ada orang. Tapi hanya masuk antri. Kalau sudah masuk ke dalam taman itu, banyak orang belok ke udara. Mereka mau belok ke Forbidden City. Hanya sebagian kecil saja mau jalan-jalan di kuil leluhur kekaisaran. Oke, teman-teman. Penjelasan hari ini Nining sampai di sini dulu. Dadah, see you. Ini episode yang pertama. Kalau dibuka lagi ada episode kedua. Belum tentu ya. Belum tahu kapan dibuka, teman-teman. Dadah. Bisa sewa power bank.